Tiga pemain Inter yang dianggap paling hancur mentalnya setelah musim ini berakhir. Federico Di Marco, Alessandro Bastoni, dan Nicolo Barella menghadapi ujian berat secara mental usai rentetan kegagalan yang menimpa Inter dan tim nasional Italia. Akan sangat meremehkan jika menyebut 3 pekan terakhir ini hanya berat bagi mereka, tulis Gazzetta dello Sport. Rasa kecewa yang menumpuk membuat ketiganya kini harus segera bangkit untuk menghindari dampak jangka panjang. Dimulai dari kegagalan merebut gelar Serie A yang jatuh ke tangan Napoli di pekan terakhir, setelah Inter beberapa kali gagal mengunci keunggulan. Cara Inter kehilangan gelar lebih menyakitkan daripada kekalahan itu sendiri, ungkap laporan tersebut. Luka itu kemudian diperparah oleh hasil final Liga Champions yang berakhir tragis dengan kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain. Alih-alih mendapatkan momen pemulihan saat jeda internasional, ketiganya malah mengalami mimpi buruk lain bersama timnas Italia. Italia kalah 3-0 dari Norwegia, memulai kualifikasi Piala Dunia dengan cara terburuk, tulis Gazzetta. Kekalahan itu membuat beban mental mereka semakin berat menjelang musim baru. Fratesi diproyeksikan akan sangat bermanfaat dalam sistem Cifu. David Fratesi berpeluang untuk tetap bertahan di Inter Milan menyusul penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru menggantikan Simone Inzaghi. Kedatangan Cifu tampaknya mengubah segalanya bagi Fratesi, tulis Gazzetta dello Sport. Sebelumnya, sang gelandang hampir dipastikan akan hengkang karena minimnya waktu bermain di bawah Inzaghi. Fratesi, yang sempat mendorong kepindahan sejak Januari lalu, menjadi incaran serius oleh Roma dan Napoli. Ia kecewa setelah tidak dimainkan sama sekali di final Liga Champions dan berselisih dengan Inzaghi, ungkap laporan tersebut. Namun meski jarang jadi starter, ia masih memberikan kontribusi penting seperti mencetak gol-gol krusial di Liga Champions. Kini, situasinya berubah drastis setelah kepergian Inzaghi ke Al Hilal dan masuknya Cifu sebagai pelatih utama. Cifu punya pandangan taktik berbeda, dan kualitas seperti timing lari tanpa bola yang dimiliki Fratesi bisa lebih berguna dalam sistem barunya, tulis Gazzetta. Hal ini membuka peluang Fratesi untuk bersaing memperebutkan tempat utama di lini tengah Inter. Laporan tersebut menyebut Fratesi kini telah berubah pikiran dan ingin bertahan. Ia saat ini ingin bertahan di Inter dan mencoba peruntungannya di bawah pelatih baru, tutup Gazzetta. Setelah gagal musim lalu, Fiorentina akan kembali coba datangkan Aslani. Fiorentina dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan ketertarikan mereka terhadap gelandang Inter, Christian Aslani. Pada bursa transfer musim panas ini, Aslani kembali berada di persimpangan karir setelah musim yang tidak memberinya peran reguler di Inter, tulis Gazzetta dello Sport. 3 tahun sejak didatangkan dari Empoli, pemain asal Albania itu masih menjadi pelapis Hakan Calhanoglu. Kondisi ini bisa berubah jika Calhanoglu benar-benar hengkang. Namun peluang Aslani untuk jadi starter tetap belum pasti. Standar penampilannya, terutama dari sisi konsistensi, masih menimbulkan keraguan di level tertinggi. Lanjut laporan tersebut, dengan kedatangan Christian Cifu sebagai pelatih baru, masa depan Aslani masih belum jelas di Giuseppe Meazza. Fiorentina, yang sebelumnya juga sempat mengincar Aslani, kini mulai kembali melirik sang gelandang. La Viola akan mencari gelandang baru, dan nama Aslani bisa kembali naik ke daftar teratas mereka, ungkap Gazzetta. Inter bisa mengaktifkan klausul pemutusan kontrak terkhusus untuk Acerbi. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Francesco Acerbi 1 tahun lebih cepat dengan membayar klausul pemutusan senilai 500.000 euro. Inter memiliki opsi untuk memutus kontrak Acerbi secara sepihak dengan membayar kompensasi tersebut, tulis Corriere della Sera. Bek veteran itu saat ini terikat kontrak hingga Juni tahun 2026. Acerbi telah menjadi pilar penting di lini belakang Inter selama 3 musim terakhir.
ia memainkan peran krusial dalam 2 perjalanan ke final Liga Champions dan membantu meraih gelar Serie A, ungkap laporan itu. Bahkan, gol penyeimbangnya di menit akhir melawan Barcelona di semifinal Liga Champions menjadi momen ikonik dalam sejarah klub. Namun, dengan usianya yang akan menginjak 38 tahun dan riwayat cedera otot dalam 18 bulan terakhir, keraguan mulai muncul. Kebugaran Acerbi kini menjadi pertimbangan serius manajemen, tulis Corriere, apalagi, kedatangannya dulu merupakan permintaan langsung dari Simone Inzaghi, yang kini sudah digantikan oleh Christian Cifu. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, target kami melangkah sejauh mungkin. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, menyebut bahwa Piala Dunia antar klub merupakan peluang besar bagi klub untuk membuktikan diri di level internasional. Ini format baru, dan merupakan kesempatan besar, ujar Zanetti kepada The Sports. Inter akan memulai kompetisi dengan laga pembuka menghadapi Monterrey dalam beberapa hari ke depan. Zanetti juga memberikan pujian kepada pelatih baru Christian Cifu, yang menggantikan Simone Inzaghi. Sekarang kami punya Christian, yang saya kenal baik. Kami ingin tampil baik di sini, dan ini akan jadi ujian besar bagi semua, katanya. Ia menambahkan bahwa target Inter adalah lolos dari fase grup dan terus melangkah sejauh mungkin. Inter menjadi salah satu dari 2 tim Italia yang berpartisipasi di edisi perdana format baru turnamen ini. Bersama Juventus, kami ingin melewati babak grup, dan seperti biasa, kami selalu ingin melangkah sejauh mungkin, ucap Zanetti. Ajang ini menjadi momen langka bagi Inter untuk menghadapi tim-tim dari luar Eropa yang jarang mereka temui. Maurizio Sarri pinta Lazio, datangkan Giovanni Fabian. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, menginginkan gelandang Bologna Giovanni Fabian, namun Inter masih memegang kendali atas masa depan sang pemain melalui klausul beli kembali. Inter memiliki opsi pembelian kembali sebesar 12 juta euro dalam kesepakatan penjualan Fabian ke Bologna, tulis Corriere dello Sport. Fabian dilepas secara permanen pada musim panas 2023, bukan sebagai pemain pinjaman. Fabian tampil impresif bersama Bologna dan kini menjadi salah satu andalan Italia U21 di ajang Euro U21. Lazio sudah mencoba mendatangkannya pada Januari lalu, namun tawaran tersebut ditolak. Empat kandidat calon pengganti Hakan, Rovella menjadi prioritas teratas. Inter Milan mulai menyusun rencana pengganti Hakan Calhanoglu. Seiring meningkatnya kemungkinan sang gelandang hengkang pada musim panas ini, Inter menyiapkan 4 nama sebagai opsi jika Calhanoglu dijual, tulis Tuttosport. Klub-klub Arab Saudi dan Galatasaray dilaporkan sangat berminat merekrut gelandang asal Turki tersebut. Meski Calhanoglu tampil menonjol musim lalu, kekhawatiran soal usia dan riwayat cedera membuat Inter terbuka mendengar tawaran. Galatasaray siap menawarkan 30 juta euro serta gaji 10 juta euro per musim untuk Calhanoglu, tulis La Repubblica. Inter mempertimbangkan opsi generasi lini tengah jika kesepakatan itu terwujud. Nicolo Rovella dari Lazio menjadi kandidat terdepan yang paling diinginkan Inter. Rovella adalah target utama dan memiliki profil mirip Calhanoglu sebagai regista, jelas laporan La Repubblica. Namun, klausul rilis sang pemain sebesar 50 juta euro dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Nerazzurri. Kesepakatan pribadi tercapai, Boni akan tanda tangani kontrak hingga 2030 di Inter. Striker muda Parma, Ange Yohan Boni, dilaporkan semakin dekat bergabung dengan Inter. Ange Yohan Boni menjadi target utama Inter sebagai pelapis Marcus Thuram, ungkap jurnalis Nicolo Sira dalam laporan terbarunya. Penyerang asal Prancis itu disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Nerazzurri. Boni akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 bersama Inter. Kesepakatan pribadi telah dicapai, hanya tinggal menunggu kesepakatan antar klub, tulis Sira. Inter memprioritaskan Boni karena profil fisik dan gaya bermainnya dinilai cocok untuk memperkuat lini depan dalam sistem Christian Cifu. Parma sendiri telah membuka pintu untuk negosiasi.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai nilai transfer, Bony diproyeksikan menjadi pelapis jangka panjang bagi Thuram, serta bagian dari rencana generasi lini serang Inter, tambah laporan itu. To protect your soul.